Halo anak-anakku kelas 1, apa kabarnya nak? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Salam jumpa dan salam sehat dari Ibu. Tetap semangat. Mari kita berdoa sebelum belajar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu yang telah kami terima. Semoga ya Bapa, Engkau senantiasa memberkati kami dalam pelajaran hari ini, sehingga kami dapat memahami arti tanda salib dan cara membuat tanda salib. Doa ini kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak Ibu yang terkasih, mari kita mulai pelajaran kita. Pada hari ini kita akan belajar tentang tanda salib. Itu termasuk doa-doa pokok harian Katolik. Ya, tanda salib dibuat dengan tangan kanan. Posisi jari dapat dibuat dengan kedua jari, yakni jari telunjuk dan jari tengah, yang melambangkan dua kodrat Yesus, yaitu sebagai Allah dan manusia. Tanda salib juga dapat dibuat dengan tiga jari, yaitu dengan jari jempol, telunjuk, dan tengah, yang melambangkan Trinitas, yaitu Allah, Putra, dan Roh Kudus. Tanda salib juga dapat dibuat dengan menggunakan kelima jari kita, yang melambangkan kelima luka-luka Yesus di kayu salib. Maka membuat tanda salib itu kita ucapkan demi nama Bapa. Ini adalah gerakan pertama yang kita buat pada kening. Artinya sebagai Allah Bapa yang telah merencanakan, menciptakan, serta menyelenggarakan segala sesuatu. Dapat juga diartikan sebagai dalam pikiranku, saya percaya. Kita meminta bantuan Roh Kudus agar dapat percaya pada sabda Tuhan dalam pikiran kita. Dan Putra, gerakan kedua dalam tanda salib dibuat pada dada kita, pada kenyataan yang sebenarnya dibuat di pusar, katanya tali pusar kita ya. Diartikan sebagai tali kehidupan, sebagaimana tali yang menyambung antara ibu dan anak. Maka tali pusar merupakan jalur untuk memberikan makanan pada janin. Ya, dalam agama Katolik ini berarti di mana Yesus lahir dan menyelamatkan umat manusia sebagai karya penyelamatan Allah bagi kita. Dan Roh Kudus, yaitu gerakan ini dibuat pada bahu sebelah kiri terlebih dahulu sambil menuju bahu kanan. Sebagai pencipta bumi dan seluruh isinya, Tuhan Yesus selalu menjaga seluruh hidup umatnya dengan mendampingi, melindungi, dan menjaga kita, sehingga kita akan senantiasa mengundang dan menghadirkan Allah Tritunggal dalam setiap kehidupan, untuk senantiasa menjaga kita sampai kedatangan Allah Putra kembali. Maka amin. Gerakan kata amin dibuat di bahu sebelah kanan. Ini adalah kata terakhir yang harus diucapkan setelah melakukan tanda salib. Amin merupakan suatu kata akhir dari doa yang diartikan sebagai isi doa yang disebutkan segera sampai pada Tuhan, dan juga bisa diartikan aku di sini Tuhan. Anak-anak Ibu yang terkasih, dapat kita lihat Yesus disalibkan. Kita belajar salib ya. Yesus disalibkan pada Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 49. Ada gambar Ibu buat ya nak, bagaimana Yesus ditangkap oleh para algojo, mendapat siksaan sambil memanggul kayu salib. Seorang bernama Simon dari Kirene membantu memikul kayu salib Yesus menuju Golgota. Golgota artinya adalah tempat tengkorak. Menyelipkan Yesus dan kedua penjahat di sebelah kanan dan kiri salib Yesus. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Maka di atas kepala Yesus apa yang tertulis nak? Di ujung kayu salibnya terdapat tulisan INRI, yang berarti inilah raja orang Yahudi. Ya, itulah mengenai Yesus disalibkan di Golgota. Anak-anak Ibu yang baik, Yesus datang bagi orang berdosa. Kita sudah merayakannya pada tanggal 2 April
Dan kita juga merayakan kebangkitan Yesus, yaitu pada hari Minggu. Yesus merangkul dan menobatkan orang berdosa. Maka anak-anak ibu yang baik, kita berdosa tetapi dirangkul oleh Tuhan jika kita mau bertobat. Ya. Betapa mulia hati Yesus di waktu penyalibannya. Ia masih mendoakan orang yang telah berbuat dosa atas dirinya kepada Allah Bapa di surga. Apa makna salib bagi umat Katolik? Nah, yang pertama, kemanunggalan dari Allah Trinitas. Diingat Trinitas kan, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. 2. Salib menunjukkan keadilan Allah. 3. Salib menunjukkan kasih Allah yang terbesar dengan menyerahkan nyawanya bagi kita agar memperoleh keselamatan dan hidup kekal. 4. Salib merupakan tanda keselamatan dan kemenangan orang Kristen atas dosa dan maut. Maka cara membuat dan mengucapkan tanda salib yang benar bagaimana, nak? Pertama, ibu ulang ya, meletakkan jari tangan kanan ke kening kepala sambil mengucapkan atas nama Bapa. Kedua, meletakkan jari tangan kanan ke dada sambil mengucapkan doa dan Putra. Ketiga, meletakkan jari tangan kanan ke bahu sebelah kiri sambil mengucapkan dan Roh Kudus. Keempat, meletakkan jari tangan kanan ke bahu sebelah kanan sambil mengucapkan amin dan tangan kembali terkatup. Maka ibu mengulangi, membuat tanda salib kita gunakan dengan 2 jari, boleh jari telunjuk dan jari tengah, 3 jari, ibu jari telunjuk dan jari telunjuk dan jari tengah, dan juga 5 jari. Semua jari kita ini ya kita buat untuk membuat tanda salib. Sekian dan terima kasih.